Di episode sebelumnya, Raja Surgawi pasti menang, sulit bagimu untuk menghadapi kekalahan di bawah langit. Beberapa wanita muda yang memiliki pendapat baik tentangnya berteriak kegirangan. Matahari ungu melayang di udara, api ilahi membumbung tinggi, energi ungu dilepaskan dalam ribuan dan puluhan ribu garis, menutupi kehampaan. Raja Surgawi tak tertandingi, menghancurkan semua legenda. Banyak orang berteriak. Mereka melihat ke arah matahari surgawi ungu itu. Di antara orang-orang ini, banyak yang merupakan wanita muda, tidak kurang mutiara dari klan besar. Mereka berteriak keras untuk Purple Sun Heavenly Monarch, sangat gembira. Ada juga beberapa pria, misalnya, Wu Tai, yang menyeringai di sudut bibirnya. Dia penuh dengan harapan, benar-benar ingin melihat pemandangan kekalahan Huang. Dia menderita kekalahan besar di alam pemakaman, baju zirah birunya dirampas, memendam kebencian sampai sekarang, terus-menerus memikirkan balas dendam dan bagaimana menghapus kehinaannya. Pelayan itu juga berteriak dengan suara melengking, "Tuan, Anda pasti harus menekannya." Huang apa? Legenda yang tak terkalahkan apa? Apa artinya semua ini? Begitu Tuan melangkah keluar, dia pasti akan mati. Jin Jiaoxi membelalakan matanya, pupil matanya yang keemasan memancarkan cahaya suci yang dalam. Dia cukup terguncang. Jika Raja Surgawi Matahari Ungu menekan Si Hao, maka dia akan benar-benar tenang. Dia juga mengeluarkan raungan rendah. Pada saat ini, tempat ini menjadi berisik, menjadi sangat ramai. Banyak ahli bergegas datang. Matahari ungu besar itu bergerak perlahan. Saat sudah tidak jauh dari Si Hao, barulah ia berhenti bergerak. Sosok samar di dalam melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Benih energi ungu kabut besar, dikenal tak tertandingi melalui Immortal Ancient. Semua orang yang telah bergabung dengan benih ini dalam sejarah adalah yang terkuat di 9 surga 10 bumi, sungguh menakjubkan. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Saat ini, semua mata menatap matahari ungu besar di udara, semua kepala terangkat, merasakan rasa hormat dan hikmat yang besar. Raja Surgawi Matahari Ungu menjadi titik fokus, berdiri di udara, sosoknya yang kabur seperti makhluk abadi yang tak tertandingi di bawah langit, menghadap ke masa. Matahari ungu besar di sekelilingnya melepaskan nyala api cahaya yang menakutkan yang berkembang dengan kecemerlangan yang semakin meningkat. Beberapa orang gemetar, tak dapat menahan diri untuk tak sujud menyembah. Itu karena cahaya yang dilepaskan matahari ungu agung itu membentuk riak-riak yang bergelombang keluar, membuat banyak individu kuat gemetar ketakutan, jiwa mereka bahkan berdebar-debar. Sementara itu, di sisi lain, Si Hao berdiri di sana dengan tenang, ujung-ujung pakaiannya berkibar tertiup angin, tampak agak lemah, sedikit dingin dan muram. Seolah-olah ada aura menyendiri dalam dirinya, tetapi dia hanya tampak seperti kehilangan sedikit sifat mendominasi. Saat ini, mata semua orang terpusat pada matahari ungu besar, menatap Raja Surgawi itu. Selain Cao Yusheng, Chang Gongyan, kelinci kecil dan yang lainnya, tidak banyak yang memperhatikan Si Hao. Itu karena kerumunan sudah mencapai kesimpulan akhir bahwa Huang pasti akan dikalahkan hari ini. Bahkan jika dia dulunya mulia dan tak tertandingi, dia akan segera menjadi batu loncatan bagi Raja Surgawi Matahari Ungu. Beberapa orang menghela napas, merasa kasihan padanya. Reputasi legendaris Huang mungkin hancur total hari ini. Ada sebagian orang yang bibirnya melengkung membentuk seringai, menunggu saat di mana ia dipermalukan dan dikalahkan tiba, misalnya Wu Tai, pelayannya, Jin Jiaoxi, dan lain-lain. Kalau begitu, mari kita bertarung di alam Dewa Surgawi. Huang, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebelumnya, apakah kamu pantas dengan reputasimu? Suara Raja Surgawi Matahari Ungu dingin, kejam, membuat orang merasakan gelombang tekanan. Si Hao. Di belakangnya, kelinci giok bulan, Cao Yusheng, Feng Wu, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Bahkan jika itu adalah konfrontasi di tingkat Dewa Surgawi, masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Matahari ungu melayang di udara, api ilahi membumbung tinggi, energi ungu dilepaskan dalam ribuan dan puluhan ribu garis, menutupi kehampaan. Raja Surgawi tak tertandingi, menghancurkan semua legenda. Banyak orang berteriak. Mereka melihat ke arah matahari surgawi ungu itu. Di antara orang-orang ini, banyak yang merupakan wanita muda, tidak kurang mutiara dari klan besar.
Mereka berteriak keras untuk Purple Sun Heavenly Monarch, sangat gembira. Ada juga beberapa pria, misalnya, Wu Tai, yang menyeringai di sudut bibirnya. Dia penuh dengan harapan, benar-benar ingin melihat pemandangan kekalahan Huang. Dia menderita kekalahan besar di alam pemakaman, baju zirah birunya dirampas, memendam kebencian sampai sekarang, terus-menerus memikirkan balas dendam dan bagaimana menghapus kehinaannya. Pelayan itu juga berteriak dengan suara melengking, "Tuan, Anda pasti harus menekannya." Huang apa? Legenda yang tak terkalahkan apa? Apa artinya semua ini? Begitu Tuan melangkah keluar, dia pasti akan mati. Jin Jiaoxi membelalakan matanya, pupil matanya yang keemasan memancarkan cahaya suci yang dalam. Dia cukup terguncang. Jika Raja Surgawi Matahari Ungu menekan Si Hao, maka dia akan benar-benar tenang. Dia juga mengeluarkan raungan rendah. Pada saat ini, tempat ini menjadi berisik, menjadi sangat ramai. Banyak ahli bergegas datang. Matahari ungu besar itu bergerak perlahan. Saat sudah tidak jauh dari Si Hao, barulah ia berhenti bergerak. Sosok samar di dalam melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Benih energi ungu kabut besar, dikenal tak tertandingi melalui Immortal Ancient. Semua orang yang telah bergabung dengan benih ini dalam sejarah adalah yang terkuat di 9 surga 10 bumi, sungguh menakjubkan. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Saat ini, semua mata menatap matahari ungu besar di udara, semua kepala terangkat, merasakan rasa hormat dan hikmat yang besar. Raja Surgawi Matahari Ungu menjadi titik fokus, berdiri di udara, sosoknya yang kabur seperti makhluk abadi yang tak tertandingi di bawah langit, menghadap ke masa. Matahari ungu besar di sekelilingnya melepaskan nyala api cahaya yang menakutkan yang berkembang dengan kecemerlangan yang semakin meningkat. Beberapa orang gemetar, tak dapat menahan diri untuk tak sujud menyembah. Itu karena cahaya yang dilepaskan matahari ungu agung itu membentuk riak-riak yang bergelombang keluar, membuat banyak individu kuat gemetar ketakutan, jiwa mereka bahkan berdebar-debar. Sementara itu, di sisi lain, Si Hao berdiri di sana dengan tenang, ujung-ujung pakaiannya berkibar tertiup angin, tampak agak lemah, sedikit dingin dan muram. Seolah-olah ada aura menyendiri dalam dirinya, tetapi dia hanya tampak seperti kehilangan sedikit sifat mendominasi. Saat ini, mata semua orang terpusat pada matahari ungu besar, menatap Raja Surgawi itu. Selain Cao Yusheng, Chang Gongyan, kelinci kecil dan yang lainnya, tidak banyak yang memperhatikan Si Hao. Itu karena kerumunan sudah mencapai kesimpulan akhir bahwa Huang pasti akan dikalahkan hari ini. Bahkan jika dia dulunya mulia dan tak tertandingi, dia akan segera menjadi batu loncatan bagi Raja Surgawi Matahari Ungu. Beberapa orang menghela napas, merasa kasihan padanya. Reputasi legendaris Huang mungkin hancur total hari ini. Ada sebagian orang yang bibirnya melengkung membentuk seringai, menunggu saat di mana ia dipermalukan dan dikalahkan tiba, misalnya Wu Tai, pelayannya, Jin Jiaoxi, dan lain-lain. Kalau begitu, mari kita bertarung di alam Dewa Surgawi. Huang, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebelumnya, apakah kamu pantas dengan reputasimu? Suara Raja Surgawi Matahari Ungu dingin, kejam, membuat orang merasakan gelombang tekanan. Si Hao. Di belakangnya, kelinci giok bulan, Cao Yusheng, Feng Wu, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Bahkan jika itu adalah konfrontasi di tingkat Dewa Surgawi, masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Itu karena setelah pihak lain menyatu dengan benih yang sempurna, tubuhnya mengalami evolusi menyeluruh, menghancurkan alam Dewa Surgawi. Sementara itu, kualitas batin tubuhnya tetap sama. Jangan khawatir. Si Hao tertawa ke arah mereka. Dia mulai bergerak maju, menghadap matahari ungu yang besar itu. Akhirnya, semuanya akan segera dimulai. Semua orang merasa sangat gugup, beberapa mata mulai melihat ke arah Si Hao. Dia benar-benar berani menghadapi musuh secara langsung? Di pihak Akademi Abadi, beberapa orang berkata, kata-kata itu cukup menyengat. Hehe, maksudku ini Huang yang sedang kita bicarakan, seseorang yang dulunya adalah makhluk muda yang paling berkuasa di satu generasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu dan hanya mundur. Dia harus berjuang sampai akhir apapun yang terjadi, kata Wu Tai, menikmati malapetaka yang menimpanya. Dia akhirnya menunggu sampai saat ini, benar-benar ingin melihat pemandangan kekalahan Si Hao yang menyedihkan. Tidak seorang pun mengira bahwa segalanya akan berakhir baik bagi Si Hao.
Terlepas dari apakah orang-orang Akademi Abadi yang memusuhinya, atau mereka yang tidak terkait, mereka semua merasa bahwa setelah Raja Surgawi Matahari Ungu bergabung dengan benih Dao, dia tidak tertandingi terlepas dari alam kultivasi apa yang dia miliki. Sungguh disayangkan. Dia pernah mengalami masa kejayaannya sebelumnya, tetapi dia akan jatuh diam-diam seperti ini. Bahkan Jin Jiaoxi yang agak pemalu mulai berbicara, merasa sangat gembira. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Sekarang setelah Tuan mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mulai sekarang, Wang pasti akan jatuh dari kedudukannya. Si pelayan mencibir. Hong. Tepat pada saat ini, terdengar suara keras. Semua orang menutup mulut mereka, karena gelombang energi Dao yang besar mengalir, membuat semua orang sangat khawatir. Mereka semua merasa tidak nyaman di dalam hati. Matahari ungu yang besar itu bergerak perlahan-lahan, seakan-akan sudah ada dalam jangka waktu yang sangat lama, seakan-akan perlahan-lahan bergerak dari kedalaman aliran bintang kosmos, turun ke dunia manusia. Ini diproduksi oleh energi ungu kabut besar. Awalnya sangat kuno, tahun-tahunnya mustahil untuk diukur. Pada saat ini, benda itu melilit Raja Surgawi Matahari Ungu, membawa hukum Dao misterius. Benda itu bergemuruh turun, menghantam Si Hao. Kali ini, energi keberuntungan meluap, energi ungu dilepaskan dalam 10.000 garis. Seolah-olah gunung dan sungai bergemuruh, suaranya mengguncang dunia. Pemandangan di sini sangat mengejutkan. Apakah ini kekuatan setingkat Dewa Surgawi? Pikiran semua orang bergetar, kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa master sekte. Bagaimana seseorang bisa menghadapi ini? Itu seperti raungan makhluk abadi. Boom! Tepat pada saat ini, Si Hao bergerak, perlahan mendorong ke dalam kehampaan. Energi ungu yang menutupi langit dan bumi mulai melonjak di telapak tangannya, melepaskan suara angin dan guntur. Energi ungu yang menyapu ke arahnya tersebar, tidak dapat mendekati tubuhnya. Mata semua orang menyipit. Di alam Dewa Surgawi, Huang memiliki gaya yang tak tertandingi. Bahkan Raja Surgawi Matahari Ungu saat ini tidak mampu menghadapinya. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, kita berdua tidak akan saling bermusuhan, tidak ada kemungkinan untuk berselisih, tetapi aku selalu ingin melihatmu di masa kejayaanmu, seperti apa dirimu sebenarnya, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Maksudnya jelas. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, maka di tingkat Master Sekte, dia merasa tidak pantas untuk berselisih dengan Si Hao. Itu karena pihak lain kehilangan kualifikasi untuk menjadi lawannya. Saat ini, tangan dan kakinya terikat. Hanya dengan membatasi kultivasinya ke alam Dewa Surgawi, keduanya hampir tidak bisa menandingi. Kamu terlalu percaya diri. Si Hao berkata dengan nada biasa. Dia hanya mengucapkan kalimat ini, tidak membantah apapun. Huang, kau harus berusaha sebaik mungkin. Kuharap kau tidak mengecewakanku, teriak Raja Surgawi Matahari Ungu, suaranya seperti guntur di musim panas, memekakkan telinga. Kemudian, ia menukik ke bawah. Pada saat itu, matahari dan bulan kehilangan kilaunya, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan warnanya. Dunia ini mulai bergemuruh, kekosongan pun terbuka. Matahari besar yang diciptakan oleh energi ungu kabut besar mengelilinginya. Dia dengan cepat menukik ke bawah, seolah-olah bintang-bintang dari luar angkasa sedang menghantam ke bawah, membawa jenis kekuatan dan tekanan yang tak tertandingi. Cahaya ungu menutupi langit, dunia tenggelam di dalamnya. Energi yang mengerikan melonjak seperti lautan. Ini adalah jenis kekuatan besar yang tak tertandingi yang tidak dapat diubah, mampu menekan semuanya. Semua orang tercengang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Raja Surgawi Matahari Ungu? Dia hampir tak tertandingi di alam Dewa Surgawi, jika dia tidak ditekan, seberapa menakjubkan dia nantinya. Semua yang berkuasa melihat bahwa sosok di bawah itu tenggelam dalam energi ungu, hampir tidak terlihat lagi. Itu adalah Huang, dia tampak sangat rapuh, sangat lembut, membuat orang lain bersimpati padanya. Apakah akan berakhir seperti ini? Itu karena kekuatan Raja Surgawi Matahari Ungu terlalu kuat, beberapa kali lebih menakutkan daripada 9 Netherworlds Ao Si Hao hadapi di masa lalu. Di mata Cao Yusheng, hal ini membuat orang putus asa. Wajah kelinci kecil, Feng Wu, dan yang lainnya pucat. Mereka sudah sangat khawatir sebelumnya, tetapi sekarang, mereka merasa lebih seperti Si Hao kemungkinan besar sudah tamat, bahwa ada bahaya bagi hidupnya. Saya baru tahu kalau Wang tidak cukup baik sekarang, dia tidak berharga.
Dia akan segera ditangkap oleh Tuan. Pelayan itu tertawa terbahak-bahak. Hehe, Huang, ternyata suatu hari nanti kau juga akan seperti ini. Kau lihat sekarang. Kekuatan Raja Surgawi Matahari Ungu beberapa kali lebih besar darimu saat itu, kau tidak cukup baik. Wu Tai tertawa, merasa sangat riang. Ini baru permulaan, tapi apakah ini sudah akan berakhir? Seseorang tertawa terbahak-bahak. Matahari ungu melepaskan helai demi helai cahaya warna-warni yang ilahi, menerobos segala yang ada di bawahnya, secara bertahap menenggelamkan segalanya. Awalnya, tempat itu masih tenang, tetapi kemudian, semua orang merasa ada yang tidak beres. Mengapa setelah matahari ungu itu turun, ia masih mengelilingi daerah itu, tidak dapat benar-benar menghancurkannya? Benar saja, penindasan itu berhasil ditembus. Sosok yang tinggi dan ramping membuat jejak tinju di bawah matahari ungu, lalu dengan kekuatan yang luar biasa, menghantamkannya ke matahari ungu yang besar itu. Kemudian, energi keberuntungan dan energi ungu tidak dapat lagi menutupi area itu, hancur total. Hong! Pada akhirnya, seberkas guntur merobek kehampaan, menghancurkan langit dan bumi, meletus. Boom! Sosok di bawah matahari ungu itu muncul. Si Hao masih tampak lembut dan tampan, tampak seperti orang asing, tetapi ketika dia bertindak, dia sangat mendominasi. Tinju itu tampak sederhana dan biasa saja, tidak memancarkan cahaya, tetapi menghancurkan matahari ungu besar itu hingga berguncang, hampir hancur. Semua orang ketakutan, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, begitu sunyinya hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, mereka masih melihat Raja Surgawi Matahari Ungu menggerakkan matahari suci, menekan Si Hao, tetapi dalam sekejap mata, semuanya berubah, matahari agung itu bahkan hancur berkeping-keping. Mereka yang masih mengejek dan berbicara dingin semuanya menutup mulut mereka, merasakan gelombang dingin mengalir di benak mereka. Setiap orang dari mereka berhenti berbicara. Bahkan pelayan itu menutup mulutnya, mengamati dengan gugup. Wu Tai bahkan lebih tampak seperti bebek yang lehernya terpotong, suaranya berhenti mengerang. Ada yang lain yang menggigil dalam hati juga. Huang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua berada di alam Dewa Surgawi, tetapi dia bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Banyak orang merasakan gelombang besar bergolak di dalam diri mereka, pikiran mereka melayang kemana-mana. Ketika mereka melihat Si Hao, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Orang yang dulunya adalah makhluk tertinggi ini terlalu menyedihkan. Mengapa dia tidak mendapatkan benih kuno? Sekalipun para jenius lainnya mengalami kemajuan, bertransformasi setelah memperoleh benih-benih berharga, maju dengan cepat, Huang tetap tidak ketinggalan, tetap memiliki bakat yang mengguncang dunia di alam Dewa Surgawi. Boom! Suara keras lainnya terdengar. Si Hao menggerakkan tangannya. Seperti Kunpeng yang mengembangkan sayapnya, dia melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, mengguncang seluruh tempat. Dia menghancurkan matahari ungu besar itu hingga retak, lalu melesat ke udara. Matahari besar itu pecah, berubah menjadi puluhan ribu garis energi ungu, energi keberuntungan melonjak, memenuhi langit dan bumi. Mereka semua memasuki tubuh Raja Surgawi Matahari Ungu yang berdiri di udara. Sudah kubilang aku tidak akan menggunakan kekuatan alam kultivasi yang lebih tinggi, jadi energi ungu ini tidak bisa digunakan, hanya akan memengaruhi pertarunganku. Aku akan menyimpannya, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Pada saat ini, seluruh energi ungu telah ditarik, tetapi wujud aslinya masih belum dapat dilihat, karena dikelilingi oleh cahaya ungu yang berkilauan, bahkan wajahnya pun tidak jelas. Namun, semua orang sudah bisa melihat tubuhnya yang tinggi dan tegap, rambutnya yang ungu terurai, matanya seperti kilatan petir yang dingin. Dia sangat tampan dan berpenampilan heroik, memiliki sifat mendominasi yang tak tertandingi. Ia berbeda dari sebelumnya ketika ia berbicara dengan tenang, penampilannya sekarang tampak agung dan mengesankan, mendominasi dan berkuasa. Huang, kemarilah dan bertarunglah. Jangan mengecewakanku, Raja Surgawi Matahari Ungu menukik kembali. Boom! Seketika setelah itu, semua orang merasa seolah-olah petir menyambar mereka, guntur bergemuruh. Tempat ini diselimuti cahaya listrik, energinya menakutkan. Ketika Raja Surgawi Matahari Ungu beraksi, itu bagaikan guntur, secepat kilat, dan langsung bertukar 1000 pukulan dengan Si Hao. Adegan seperti ini sungguh mengerikan. Orang dapat melihat seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ungu, cemerlang dan menggemparkan dunia,
seolah-olah ada komet yang terbang di udara setiap kali dia bergerak. Di belakangnya muncul seekor kilin ungu yang sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Raungannya menembus langit dan bumi, tubuhnya yang besar bahkan lebih besar dari puncak gunung, menjulang tinggi ke awan. Jenis aura itu membuat semua orang sulit bernapas. Semua orang tercengang. Ini adalah teknik berharga kilin. Raja Surgawi Matahari Ungu segera menunjukkan salah satu dari 10 teknik berharga Vicious. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya latar belakang dan sumber daya keluarganya. Serangannya berani dan kuat, dunia Kilin Fist mengejutkan. Seluruh tubuh Xiahou bersinar, menjadi cemerlang untuk pertama kalinya, seolah-olah ia berubah menjadi Kunpeng. Ia juga menghadapi lawannya dengan teknik berharga Vicious Ten. Boom! Seekor burung peng mengembangkan sayapnya ke langit, membelah surga. Teriakannya membuat gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Tiada bandingnya, menguasai semuanya. Saat ini, Xiahou bagaikan Raja Iblis. Tubuhnya menutupi langit, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Semua orang akhirnya ketakutan. Uang ini bahkan lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan, benar-benar tak terukur. Aura yang dilepaskannya dapat langsung berhadapan dengan kekuatan Raja Surgawi Matahari Ungu. Ao! Kilin mengeluarkan raungan panjang, tubuhnya bahkan lebih besar dari puncak gunung, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Cahaya ungu melesat ke segala arah, tubuh besar Kilin memenuhi seluruh dunia ini, menyeramkan dan menakutkan. Hong! Cakar besar Kilin menampar Kunpeng, kekosongan di area itu langsung meledak, banyak retakan hitam besar menutupi area itu, langit pun hancur. Kunpeng menjerit panjang, melesat lurus ke atas, seakan-akan hendak menerobos keluar angkasa. Seketika terbang entah berapa li. Xiahou tidak gentar menghadapinya, malah menyerang langsung, menghadapi lawan begitu saja. Boom! Keduanya saling beradu, cakar Kilin berhadapan dengan cakar Kunpeng, ruang pun hancur. Kilin ungu pegunungan meraung, menyebarkan lapisan awan yang memenuhi langit, kilat menyambar. Tubuhnya yang besar menjulang di sana, ekspresinya sangat dingin dan kejam. Kemudian, ia menukik ke arah Kunpeng, ingin melawannya sampai mati. Pada saat itu, sayap Kunpeng mengepak, warna hitam dan emas berputar, yin dan yang muncul. Ketika mereka bersentuhan, cahaya kekacauan purba meletus. Puff! Kilin terluka parah, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Raja Surgawi Matahari Ungu pun ikut terluka akibatnya, sangat terguncang, tubuhnya pun terpental ke belakang. Xiahou menggerakkan tangannya, berubah menjadi Kunpeng, dan segera menukik. Keduanya mulai bertarung hidup dan mati. Kamu! Terdengar suara gemuruh dari kehampaan. Kilin ungu mencabik-cabik Kunpeng dengan ganas, saling terkait, darah langsung menyembur keluar, menghancurkan kehampaan. Mereka terlibat dalam pertempuran hebat dan intens, yang seketika mencapai klimaksnya. Terlebih lagi, kecepatan kedua individu itu terlalu cepat, dan langsung bertukar lebih dari 100 pukulan. Itulah sebabnya meskipun waktu belum lama berlalu, kecepatan mereka beradu sangat menakutkan. Kilin mengeluarkan ratapan memilukan, darah mengalir deras. Salah satu tanduknya patah dengan paksa oleh cakar Kunpeng, jatuh bersama sejumlah besar darah. Meskipun ini dihasilkan dengan teknik yang berharga, ini tetap akan memengaruhi tubuh pengguna. Tubuh Raja Surgawi Matahari Ungu terguncang hebat, darah mengalir dari ruang di antara alisnya. Dia menderita serangan balik yang sangat mengerikan. Dia terhuyung mundur. Bagaimana bisa seperti ini? Dia benar-benar terluka oleh Huang. Ekspresi Raja Surgawi Matahari Ungu tiba-tiba berubah drastis. Dia benar-benar kalah. Bagi seseorang yang menganggap dirinya tak tertandingi, tak ada bandingannya, nomor satu di generasi muda di bawah langit, ini tidak dapat diterima. Yang lainnya juga ketakutan. Tidak seorang pun menduga ini akan terjadi. Ruang di antara alis Raja Surgawi Matahari Ungu diwarnai dengan darah, dia sudah terluka. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Tubuh Raja Surgawi Matahari Ungu mengembang, berubah menjadi seekor burung dewa. Bulu-bulu berwarna ungu bersinar dengan indah, bulu-bulunya bahkan lebih panjang dari pegunungan. Ini adalah burung phoenix ungu, sangat besar, setiap bulunya semegah dan seindah punggung gunung. Seluruh tubuhnya berkilauan, cahaya ungu warna-warni bersinar cemerlang, sangat mempesona. Semua orang terharu, sangat terkejut. Teknik berharga phoenix sejati. Seseorang berteriak kaget.
Saat kemampuan ilahi yang hebat ini ditunjukkan, siapa yang dapat melawannya? Di dalam hati setiap orang, naga sejati dan Phoenix sejati mengguncang dunia, mustahil dikalahkan, ada alasan di balik ini. Hong. Sekarang setelah Phoenix sejati berwarna ungu muncul, langit dan bumi kehilangan warna, angin dan awan berubah, sangat menakutkan. Guntur bergemuruh tiba-tiba muncul, turun dengan sendirinya. Si Hao masih merupakan Kunpeng berbentuk manusia, melawan penguasa burung ganas lainnya, Kunpeng berhadapan dengan Phoenix sejati. Kedua individu itu berubah menjadi kilatan petir, saling beradu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat itu, cahaya ilahi yang cemerlang meletus, menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah, mustahil untuk menatap lurus. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, angin kencang menderu-deru. Dunia dipenuhi gelombang darah, bulu-bulu berjatuhan dari waktu ke waktu, lengket karena darah. Kedua penguasa burung abadi itu saling mencabik dengan sengit, bersaing dengan ganas. Ini adalah pertempuran yang hebat dan intens, yang tak ada bandingannya. Itu jelas seekor Phoenix ungu, tetapi ia melepaskan raungan binatang buas dari mulutnya, membuat semua orang terguncang hingga ki dan darah mereka melonjak, beberapa bahkan batuk dan mengeluarkan seteguk besar darah. Burung Phoenix ungu itu membesar dengan cepat, langsung menjulang tinggi di langit, seolah-olah akan memasuki angkasa luar. Ukurannya sangat besar, lalu membuka mulutnya, langsung menelan Kunpeng. Harus diingat bahwa Kunpeng yang entah berapa kali lebih besar dari puncak gunung, tetapi tetap saja ditelan dalam satu suap saat ini. Ini adalah kekuatan burung Phoenix, tak tertandingi dan mendominasi. Ia akan melahap dan memonikan lawannya. Jantung semua orang berdebar-debar ketika menyaksikan ini, semuanya tercengang. Namun, sebelum pelayan itu sempat bersorak, tepat pada saat itu, perut burung Phoenix ungu itu membengkak, lalu terdengar suara gemuruh. Akhirnya, burung itu meledak. Cahaya bersinar terang di sana, sangat menyilaukan. Kunpeng yang berwujud manusia muncul. Si Hao membentuk jejak tinju, kekuatannya tak terhentikan. Terlepas dari apakah itu bulu burung Phoenix atau teks tulang burung Phoenix, tidak ada yang bisa menghentikannya. Peng! Dia merobek perut Phoenix sejati dengan jejak tinju yang tak tertandingi, dan melepaskan diri. Meskipun ini bukan perut asli Raja Surgawi Matahari Ungu, itu tetap menimbulkan kerusakan serius. Burung Phoenix itu menyusut, memperlihatkan tubuh aslinya. Kemudian, dia terbang keluar. Peng! Raja Surgawi Matahari Ungu terpental, batuk dan mengeluarkan banyak darah, lalu jatuh tertelungkup di kejauhan. Ini adalah pertempuran hebat yang mengguncang dunia. Tidak seorang pun mampu menghitung berapa banyak gerakan yang dipertukarkan, karena kecepatan mereka terlalu cepat. Apakah akan berakhir seperti ini? Raja Surgawi Matahari Ungu berdiri, wajahnya dingin, ingin terus bertarung. Namun, dia mengatupkan giginya, tidak melanjutkan pada akhirnya. Orang-orang yang awalnya berencana untuk bersorak semuanya terdiam, semuanya tercengang dan kehilangan kata-kata. Ternyata hasilnya seperti ini. Masih ingin bertarung? Tanya si Hao. Ketika kalimat ini diucapkan, alis Raja Surgawi Matahari Ungu tegak lurus, tangannya terkepal erat. Adapun yang lain, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang menentang si Hao semuanya menutup mulut rapat-rapat, merasa sulit untuk membukanya. Hehe, hahaha, si kelinci kecil adalah yang pertama tertawa, tawanya yang sangat besar dan tak terkendali. Kemudian, Cao Yusheng dan yang lainnya mulai tertawa satu demi satu, tawa ini sangat memekakkan telinga semua orang di Akademi Abadi. Haha, kita menang, Huang telah meraih kemenangan besar. Raja Surgawi Matahari Ungu bukanlah tandingan Huang dari institusi Dewa Surgawiku. Para murid institusi Dewa Surgawi berteriak keras, merasa sangat gembira. Kalian semua harus bersikap tidak terlalu puas diri. Apa gunanya pertempuran ini, teriak pelayan itu. Dia merasa hasil ini sangat sulit diterima. Apa yang bisa ditertawakan? Wu Tai juga kesal, mengekspresikan kekesalannya, dan berteriak keras. Peng! Si Hao mengambil tindakan, masih berupa jari, membesar dengan cepat, menghantam tubuh pelayan itu, mematahkan tulang-tulangnya dan mencabik-cabik otot-ototnya. Dia terbang keluar, setengah lumpuh sekali lagi. Kamu, pelayan itu terkejut dan marah, darah keluar dari mulutnya. Dia melotot marah, tetapi si Hao merasa tidak pantas untuk memberi perhatian lebih kepada orang ini, dan langsung menendangnya hingga melayang.
Dia melakukan tindakan seperti itu di hadapan Raja Surgawi Matahari Ungu, tanpa menunjukkan belas kasihan, membuat otot-otot dan urat nadi pelayan itu bergetar, membuat semua orang terkejut. Berisik! Si Hao hanya bisa mengucapkan kata ini. Peng! Kemudian, si Hao membentuk jejak tinju. Dengan satu serangan, Wu Tai terhantam hingga tulang-tulangnya patah inci demi inci. Ia terlempar keluar, hampir berubah menjadi pasta berdarah. Ia sama sekali tidak bisa menghindari serangan ini. Juga, kemarilah, biarkan aku mencicipi badak bertanduk emas. Si Hao mengejar Jin Jiaoxi yang berada di kejauhan, membuatnya benar-benar ketakutan. Semua orang tercengang. Huang tidak merasa khawatir, bersikap begitu santai di depan wajah Raja Surgawi Matahari Ungu, sama sekali tidak peduli dengan kehadirannya. Tidak seorang pun menyangka si Hao akan menang dan mengalahkan Raja Surgawi Matahari Ungu. Masih tidak mau datang? Si Hao memandang badak bertanduk emas dengan jijik, suaranya tidak keras, seperti belum lama ini. Namun, di telinga semua orang, suaranya sama sekali berbeda. Huang meraih kemenangan besar. Saat ini, meskipun dia masih terlihat tenang dan riang, dia memberikan perasaan yang sangat menindas kepada orang lain. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya, semuanya memperhatikan dengan saksama. Seluruh tubuh Jin Jiaoxi menjadi dingin, kulit kepalanya mati rasa, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Suara tenang itu menghantam telinganya seperti kilat, membuatnya sangat terguncang hingga hampir jatuh ke tanah. Bagaimana bisa seperti ini? Huang menang, Raja Surgawi Matahari Ungu dikalahkan, hasil ini membuat semua orang tercengang, tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah kau ingin aku mengatakannya untuk ketiga kalinya? Si Hao berbalik, matanya memancarkan cahaya petir yang tajam, pupil matanya dalam, seluruh tubuhnya tampak sangat ganas. Tempat ini langsung menjadi sunyi, gosip dan gumaman pelan menghilang. Pikiran semua orang berkecamuk, beberapa orang menatap Raja Surgawi Matahari Ungu yang tidak terlalu jauh, apakah dia akan ikut campur? Kita harus memahami bahwa Huang hanyalah seseorang yang melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, mengabaikan lawan, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. Ini adalah jenis kekuatan yang tidak mencolok. Huang, yang mulia, mohon maafkan kekasaran saya. Saya tidak berani bertindak seperti ini lagi. Jin Jiaoxi ketakutan, menguatkan diri, dan melangkah maju. Kakinya gemetar dan gemetar tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya ke arah si Hao, memohon ampun dengan suara rendah hati. Saat ini, dia merasa sangat menyesal, seolah-olah mulutnya sendiri ditampar beberapa kali. Belum lama ini, mengapa dia tidak patuh menunggu hasilnya? Dia hanya perlu menambahkan beberapa baris, mengejek dan mengejek Huang. Sekarang, saatnya pembalasan. Huang menang, benar-benar berbeda dari apa yang dia kira. Sekarang, Huang berkata bahwa dia ingin mencicipinya, baginya, ini terlalu mengerikan. Kejeniusan yang luar biasa dari generasi yang telah naik ke tingkat master sekte sebenarnya diperlakukan seperti makanan. Hal ini terutama terjadi ketika ia mengingat berbagai rumor yang didengarnya tentang Huang. Ia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan dirinya disangga di atas api terbuka dan dipanggang hingga dagingnya berwarna keemasan, hampir membuat Jin Jiaoxi terjatuh di tempat. Ia menjadi semakin takut, karena Huang hanyalah seorang penjahat biasa, yang memakan musuh non-manusia lebih dari sekali. Bagi badak bertanduk emas, ini hanyalah Raja Iblis besar yang menakutkan. Baru saja, kamu bersukacita atas bencana yang menimpa orang lain, berharap aku akan segera terbunuh. Sekarang setelah kamu meminta maaf, bukankah perubahan sikap ini terlalu cepat? Si Hao melirik sekilas. Hebat, maafkan aku. Aku tidak berani melakukan hal seperti itu lagi. Kaki dan perut Jin Jiaoxi gemetar, terus-menerus gemetar. Itu karena dia menemukan bahwa situasinya sangat buruk. Huang sangat dingin, jelas ingin memakannya. Lepaskan semuanya, lepas. Maksudku, makan semuanya. Tepat pada saat ini, kelinci giok bulan berteriak. Ia tampak murni, rambut peraknya yang panjang berkilau, di usia remajanya. Matanya yang besar berwarna merah seperti batu permata, tampak seperti diukir dari batu giok, seperti boneka porselen, sangat cantik. Akan tetapi, saat dia berteriak keras seperti sekarang, dia seperti iblis kecil, yang secara langsung membuat Jin Jiaoxi ketakutan hingga dia terduduk di tanah,
seluruh tubuhnya dingin, benar-benar ketakutan luar biasa. Apakah menurutmu setelah mengejek dan memprovokasi Huang, cukup dengan permintaan maaf sederhana saja semuanya akan beres? Apapun yang terjadi, kita harus membiarkan diri kita merasakannya, kan? Cao Yusheng dan yang lainnya juga tersenyum, berbicara satu demi satu. Tuan, selamatkan aku. Jin Jiaoxi menatap ke arah Raja Surgawi Matahari Ungu, seolah-olah dia sedang memegang sedotan terakhir. Saudara Dao, jika memungkinkan, sebaiknya kita biarkan orang lain saja. Itu tidak lebih dari sekadar penghinaan, apakah perlu bersikap sombong seperti itu? Raja Surgawi Matahari Ungu akhirnya angkat bicara. Semua orang memperhatikan sepanjang waktu, menunggu dia keluar, melihat bagaimana dia akan bertindak. Bagaimanapun, Huang pertama-tama melumpuhkan pelayannya, lalu menekan Wu Tai dan Jin Jiaoxi di hadapannya, tidak memberinya muka apapun. Pada saat itu, suasana menjadi serius. Semua orang menahan napas, diam-diam menonton dari pinggir lapangan, melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Cara bicaramu memang ringan dan mudah, tetapi jika orang lain terus-menerus mengerumunimu, memarahimu, dan berharap kau mati, bukankah kau akan menampar mereka sampai mati dengan satu telapak tangan? Siha menjawab dengan tenang. Ia kemudian melanjutkan, aku cukup baik hati, tidak mau mengambil nyawa, hanya ingin mencicipi sedikit daging badak. Jin Jiaoxi ketakutan dan terdiam. Apakah Huang benar-benar melihatnya sebagai sepotong daging yang bergerak? Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Iblis. Ketika yang lain melihat Huang, ekspresi di mata mereka aneh, merasa mereka tidak bisa memprovokasi dia. Kalau tidak, mereka akan menjadi makanan segar yang hidup. Saudara Dao, jangan bersikap tidak masuk akal. Tidak bisakah kau memaafkannya? Raja Surgawi Matahari Ungu berkata dengan nada dingin, cahaya ungu muncul dari kulitnya, berkilau dan tembus cahaya. Ada helai demi helai energi ungu yang melilit tubuhnya, kabur dan cemerlang. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, mengapa aku tidak melihatmu menghentikannya ketika dia bersikap kasar padaku? Sekarang, kau ingin menunjukkan integritas yang mulia dan tak terbantahkan? Siha mengejek, berkata, kau sudah kalah. Jika aku jadi kau, aku akan memilih untuk mundur, tidak mengatakan apapun. Sebagai pecundang, kau seharusnya patuh saja dan menjauh. Ketika dia berbicara sampai di sini, Siha melangkah maju, matanya yang besar berbinar, penampilannya yang halus dan tampan, temperamennya tidak seperti dunia lain. Dia tiba di tengah tempat ini, dengan tenang menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Sikap seperti ini sama sekali tidak menghiraukan Raja Surgawi Matahari Ungu. Kata-katanya terlalu langsung, sama sekali tidak bijaksana. Bersama dengan penampilannya yang acuh tak acuh, seolah-olah ada aura yang kuat dan tak terkekang dalam kedamaiannya. Wajah Raja Surgawi Matahari Ungu bersemu merah dengan semburat hijau dan merah. Belum pernah ada orang yang memandang rendah dirinya seperti ini, bahkan tidak pernah menaruh hormat sedikit pun padanya, memanggilnya pecundang di hadapan semua orang. Penghinaan macam apa ini? Dia merasa wajahnya memanas, mendapati dirinya dalam situasi yang canggung. Dulu, ia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh orang lain. Ia tidak pernah menyangka akan dicaci maki oleh orang lain seperti ini, dicemooh secara langsung sebagai pecundang. Huang benar-benar terlalu terus terang. Apakah kau memaksaku untuk bertindak, untuk bertempur lagi? Suara Raja Surgawi Matahari Ungu serak, gelombang kemarahan bergolak dalam dirinya. Di matanya, ini menantang harga dirinya, menginjak-injak batasnya. Si Hao tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi yang gawat, sebaliknya memberikan tekanan yang membuat semua orang menjadi semakin pendiam, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu dengan gegabah karena takut akan salah paham. Itu karena badai besar bisa saja terjadi kapan saja. Pikiran Raja Surgawi Matahari Ungu dipenuhi amarah, niatnya sangat jelas. Jika pihak lain tidak cukup bijaksana, dia akan menggunakan kekuatan pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ini merupakan suatu bentuk ancaman, terlebih lagi suatu bentuk peringatan. Akan tetapi, pihak lain tampaknya tidak mendengarnya sama sekali, terus memandangnya dengan sikap seorang pemenang, membawa sedikit kesan acuh tak acuh dan penghinaan. Benar, itu adalah penghinaan, kesombongan, dan kepercayaan diri. Kepala pihak lain terangkat tinggi, menatapnya, menghadapinya dengan sikap tinggi seperti ini. Gelombang besar bergejolak dalam benak Raja Surgawi Matahari Ungu, cahaya ilahi energi ungu melonjak, merasa ini agak tak tertahankan. Bagaimana mungkin ada orang yang berani meremehkannya?
Ini terlalu gila. Yang lain juga sedikit terdiam. Apakah Huang benar-benar tidak mengerti maksudnya? Tentu saja, ada beberapa orang yang terkejut. Apakah Huang tidak takut? Dia sangat lugas, sangat kuat, menghadapi Raja Surgawi Matahari Ungu secara langsung. Apakah ini menantangnya secara langsung? Mungkinkah Huang benar-benar berani bertarung lagi? Apakah dia menggertak, sengaja terlihat kuat, atau memang dia memang punya kekuatan seperti itu? Kau memaksaku untuk bertindak. Kata Raja Surgawi Matahari Ungu dengan dingin, suaranya tidak keras, namun mengandung semacam kekuatan yang menakutkan. Apakah menurutmu dirimu istimewa? Jika kau ingin bertindak, maka seranglah aku. Setelah kalah dariku sekali, aku tidak keberatan mengalahkanmu sekali lagi. Di alam Dewa Surgawi, kau terlalu kurang. Untuk orang-orang sepertimu yang pecundang, aku merasa mengalahkanmu beberapa kali lagi akan membuatmu mengerti secara bertahap. Si Hao berkata tanpa berpikir. Semakin dia berbicara seperti ini, wajah Raja Surgawi Matahari Ungu semakin muram. Untungnya, kulitnya ditutupi oleh cahaya ungu warna-warni, jadi orang lain tidak dapat melihatnya. Raja Surgawi Matahari Ungu benar-benar mulai curiga apakah Si Hao memahami niatnya, atau orang ini hanya menggertak dan sengaja meremahkannya. Wajah Raja Surgawi Matahari Ungu benar-benar tenggelam. Terlepas dari itu, dia ingin memberi Si Hao pelajaran. Namun, saat ini, ketika dia secara tidak sengaja berbalik, dia melihat Lan Xian, Qi Gu, dan yang lainnya. Mereka berada di level yang sama dengannya, semuanya dikenal sebagai makhluk tertinggi. Saat ini, ekspresi mereka semua berbeda, agak aneh. Pada saat itu, Raja Surgawi Matahari Ungu menjadi tenang, tetapi dia masih merasakan kemarahan yang besar di dalam hatinya. Itu karena orang-orang itu mengejeknya dalam hati. Kekalahan besar seperti ini bisa dianggap sebagai rasa malu yang besar. Terlebih lagi, dia benar-benar tampak seperti orang yang tidak bisa menerima kekalahan, dan ingin bertarung lagi. Jika berita ini tersebar, itu pasti tidak akan terdengar bagus, malah akan mencoreng namanya. Dia adalah orang yang peduli dengan wajahnya. Pada akhirnya, dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, anggap saja ini kekalahanku kali ini. Sayangnya, akan sulit bagi kita untuk bergandengan tangan lagi, atau aku akan membuatmu mengerti kekuatan benih energi ungu kabut besar." Ini adalah kesombongan, sekaligus ancaman, juga bentuk kemarahan. Dia menggunakan ini untuk mencari penghiburan. Setelah kalah, kamu masih tahu sedikit tentang kesopanan, tahu bagaimana harus bertindak. Si Hao berkata sambil melangkah maju. Dia berdiri di tengah tempat ini, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke segala sesuatu di bawah langit. Ini adalah penghinaan yang tidak ditutup-tutupi, bahkan lebih merupakan jenis kesembronoan. Apakah Huang memahami kata-kata Raja Surgawi Matahari Ungu atau tidak? Dia benar-benar memiliki jenis respons ini, bereaksi seperti ini. Kau masih tidak mau mengundurkan diri, teriak Si Hao, mencaci maki Raja Surgawi Matahari Ungu di depan wajah semua orang. Dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi, berdiri di tengah-tengah semua orang, menjadi pusat perhatian. Semua orang tercengang, terdiam. Itu karena saat ini, situasinya benar-benar terbalik. Jin Jiaoxi, ikut aku, Raja Surgawi Matahari Ungu sangat marah. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan tanpa mempedulikan harganya, secara acak menggunakan Jin Jiaoxi sebagai alasannya. Namun, reaksi Jin Jiaoxi melebihi ekspektasinya. Ia langsung menundukkan kepalanya ke arah Si Hao dan berkata dengan suara gemetar, "Asalkan kau meninggalkanku dengan nyawaku, aku bersedia menerima hukumanku." Si Hao mengangguk. Rambut Raja Surgawi Matahari Ungu berdiri tegak, giginya hampir hancur karena digertakkan. Hal ini sungguh mengecewakan, benar-benar menyerah pada titik krusial ini. "Baiklah, minggir dulu." Si Hao mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Surgawi Matahari Ungu, berkata, "Apakah kamu masih butuh yang lain? Kalau tidak, pergi saja." Semua orang tercengang. Hasil ini, apa yang bisa mereka katakan? Hanya saja, wajah Raja Surgawi Matahari Ungu berubah menjadi hijau dan merah, hampir meledak menjadi kekerasan. Dia benar-benar merasakan penghinaan yang tak tertahankan. "Huang, apa yang membuatmu bersikap sombong? Kamu hanya berhasil mengalahkan guruku di alam Dewa Surgawi, jika itu adalah alam kultivasi yang lebih tinggi, kamu bukan apa-apa."
Benih energi ungu kabut besar akan menghancurkanmu sampai mati, tidak ada harapan bagimu dalam hidup ini. Di kejauhan, petugas itu berdiri dengan susah payah, separuh tubuhnya compang-camping, tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Kalian benar-benar sejenis kecoak, vitalitasnya cukup kuat. Wajah Si Hao berubah. Dengan tendangan ringan, suara hong terdengar, tanah mulai bergetar. Petugas itu terguncang, batuk darah dalam mulut besar. Seluruh tubuhnya berdarah, hampir meledak. Di saat genting itu, Raja Surgawi Matahari Ungu melindunginya, kalau tidak, dia pasti berubah menjadi kabut berdarah. Apa maksudnya ini? Kau sudah bertindak di hadapanku berulang kali, apa kau benar-benar mengira aku orang yang sabar? Jika kau ingin lumpuh, kau bisa bertindak dan lihat apa yang terjadi. Raja Surgawi Matahari Ungu berkata dengan dingin, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak berharga, kita bisa bertarung di alam kultivasi manapun yang kamu inginkan. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, maka aku bisa mengalahkanmu 10, 100 kali. Si Hao menjawab dengan suara lantang. Tiba-tiba, kolam lumpur itu bersinar, cahaya warna-warni samar memenuhi udara, sangat indah, membuat semua orang merasa seolah-olah sedang mandi di tengah angin musim gugur. Sangat nyaman. Lansian, Qi Gu, dan Great Sutuo semuanya mendarat di sana, muncul di kolam lumpur. Bahkan tubuh Raja Surgawi Matahari Ungu pun melesat maju. Mereka ingin memperebutkan harta karun abadi. Pada saat ini, Si Hao juga bergerak, sosoknya seperti hantu, seperti ilusi, meninggalkan bayangan-bayangan, langsung muncul di tengah kolam lumpur. Kamu juga berani ikut? Keempat ahli besar itu menatapnya. Qi Gu, Sutuo Agung, Lansian, dan Raja Surgawi Matahari Ungu masing-masing menempati satu sisi, sementara Si Hao berdiri di tengah. Kau sangat kuat, bahkan mengalahkan Raja Surgawi Matahari Ungu di alam Dewa Surgawi. Namun, jika kau ingin bertarung di level yang lebih tinggi, kau masih kurang. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Seseorang berkata dengan dingin. Jelaslah bahwa keempat ahli besar itu tidak melihatnya sebagai seseorang yang dapat bersaing dengan mereka dalam memperebutkan perbendaharaan abadi. Si Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, hari ini, aku justru akan memasuki gua abadi ini, ingin melihatnya. Apa yang akan kalian semua lakukan? Suaranya bergemuruh bagai guntur, mengguncang ke segala arah, membuat darah banyak orang melonjak tak karuan, nyaris jatuh ke tanah. Saat ini, ada gelombang kekuatan besar di hadapan Si Hao, juga semacam penghinaan. Dia tidak takut pada empat makhluk agung, tidak mempermasalahkannya sama sekali meskipun dia dikelilingi di tengah. Kau benar-benar berani. Tidak ada tempat untukmu di sini, teriak seseorang. Apa yang kau hitung? Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku, teriak Si Hao, suaranya dingin dan mengintimidasi. Semua yang kuat tercengang. Sebelumnya, Huang menghadapi Raja Surgawi Matahari Ungu sendirian, tetapi sekarang, dia langsung menghadapi empat makhluk agung sekaligus. Kolam lumpur terbelah, air berlumpur mengalir deras, helai demi helai energi abadi muncul di bawahnya. Gua abadi akan segera terbuka. Si Hao berdiri di tengah, menempati medan yang menguntungkan, siap untuk menerobos masuk kapan saja. Hal ini tentu saja membuat keempat orang itu tidak puas. Tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, apakah menurutmu hanya karena kau istimewa di alam Dewa Surgawi, kau bisa datang ke sini dan menimbulkan masalah? Seseorang berkata dengan dingin. Aku berdiri di sini, jadi bagaimana? Jika kau tidak mau menerimanya, maka seret saja dirimu dan lawan aku, kata Si Hao dingin. Saat ini, semua kepura-puraan telah terkoyak, pertempuran besar tak terelakkan. Ini akan menjadi konfrontasi hebat antara Huang dan makhluk-makhluk agung ini. Namun, apakah dia mampu bertahan? Semua orang punya keraguan. Menjadi kuat di alam Dewa Surgawi tidak berarti dia bisa tetap tak tertandingi di alam kultivasi yang lebih tinggi. Apakah kau yakin ingin bertanding melawan kami? Tiba-tiba, Raja Surgawi Matahari Ungu tertawa, benar-benar berubah dari amarah sebelumnya, menenangkan amarahnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Si Hao bersikap acuh tak acuh. Raja Surgawi Matahari Ungu menatap ketiga orang lainnya dan berkata, bagaimana perasaan teman-teman Dao lainnya? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kita dalam menentukan siapa yang lebih unggul atau lebih rendah? Dia termasuk golongan apa? Usir saja dia dan selesai.
Seseorang mencaci dengan kehendak ilahi, tidak diketahui siapa di antara mereka yang berbicara. Itu karena suara itu melewati kehampaan, mengalir deras melalui kolam lumpur ini. Kau lihat? Kau bukan apa-apa. Cepatlah pergi, jangan terlalu percaya diri. Raja Surgawi Matahari Ungu tersenyum, tetapi suaranya bahkan lebih dingin. Ini dilakukan untuk menyeret 3 makhluk agung lainnya dan sekaligus menunjukkan permusuhan terhadap Huang, membuatnya tidak memiliki jalan hidup, yang lain tidak dapat menyelamatkannya bahkan jika mereka mau. Itu karena melakukan hal itu berisiko menyinggung 4 makhluk agung sekaligus. Seseorang harus tahu rasa kesopanan, jangan lupakan berat badanmu sendiri. Lebih baik kau pergi lebih cepat. Seseorang berkata dengan suara yang dalam dan dingin. Si Hao tiba-tiba berbalik, melihat ke arah mangkuk sedekah emas murni itu. Itu milik Sutuo yang agung. Semua orang punya kecurigaan. Mungkinkah Sutuo yang berbicara selama ini? Kau ingin tetap tinggal. Kau harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pada saat yang sama, Raja Surgawi Matahari Ungu berkata dengan dingin, sangat tegas. Lalu apa yang akan kau lakukan? Si Hao menentang dengan nada yang sama kerasnya, temperamennya berubah drastis. Tidak lagi acuh tak acuh dan riang, sekarang memandang rendah ke-4 makhluk agung tertinggi. Baiklah, karena kau sedang mencari kematian, kami akan membantumu mencapai tujuanmu. Raja Surgawi Matahari Ungu melonjak dengan niat membunuh, sudah lama ingin melakukan upaya habis-habisan, menggunakan kekuatan dari alam kultivasi yang lebih tinggi. Bersamaan dengan kenyataan bahwa 3 makhluk agung lainnya juga ikut gelisah, Raja Surgawi Matahari Ungu merasa bahwa akan sulit bagi Huang untuk melarikan diri, tidak akan mampu berlari, tidak peduli metode rahasia apapun yang dimilikinya. Alam Dao Void, selaras dengan Dao, menggunakan benih sempurna sebagai perantara untuk menyentuh Dao Agung, kau tidak akan pernah mengerti keagungan ini, kata Raja Surgawi Matahari Ungu. Void Dao Realm berada di atas alam Dewa Surgawi, dekat dengan Dao Agung, selaras dengannya, memungkinkan seseorang merasakan penalaran rumit langit dan bumi. Itu adalah pertama kalinya seseorang melakukan kontak dengan Dao secara menyeluruh. Seseorang bahkan sering merasakan ilusi bahwa mereka sendiri berubah menjadi Dao Agung. Mereka yang berada di alam kultivasi ini biasanya dapat mendirikan sekte, menjadi master sekte. Tentu saja, tidak semua master sekte berada di alam ini, karena master sekte merupakan sebuah gelar, bukan alam kultivasi tertentu, hanya saja sebagian besar master sekte berada di alam ini. Raja Surgawi Matahari Ungu meletus, seluruh tubuhnya berseri-seri dengan cahaya ungu cemerlang seperti matahari, menyilaukan dan gemilang, membuat orang lain sulit membuka mata. Energi ungu awalnya adalah keberuntungan, tetapi sekarang, ada niat membunuh yang merasuki udara. Si Hao mencibir. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka, semua akan dikalahkan. Ini bukan saatnya untuk bersikap rendah hati, karena kolam lumpur saat ini berfluktuasi dengan intens, pintu masuknya bisa muncul kapan saja. Kabut abadi yang pekat yang naik dari bawah menjadi semakin pekat. Setelah berhasil menggunakan tubuh sebagai benih, Si Hao bahkan tidak tahu seberapa kuat dirinya. Sekarang setelah ada 4 makhluk tertinggi di hadapannya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji berbagai hal. Lan Xian tersenyum tipis, berkata, Huang, kamu sangat kuat, memang sangat luar biasa. Namun, alam Dao Void berbeda. Jika kamu tidak menyatu dengan benih yang sempurna, lebih baik kamu pergi lebih awal untuk menghindari membawa bencana pada dirimu sendiri. Dia sangat cantik, wajahnya putih berkilau seperti batu giok, seolah-olah dia adalah mahakarya surga. Sulit untuk menemukan kekurangannya. Sepasang matanya yang seperti safir penuh dengan spiritualitas. Rambut birunya yang panjang terurai, gaun birunya bergerak mengikuti angin. Saat dia berdiri di sana, dia bagaikan seorang abadi yang menyendiri dan mengikuti angin. Begitukah? Jadi ternyata alam Void Dao membutuhkan apa yang disebut benih Dao, sudut bibir Si Hao tersenyum dingin. Dia menjadi serius, berkata, ini adalah lembaga Dewa Surgawi, istana abadi milik tempat ini. Kualifikasi apa yang kalian semua miliki untuk memperebutkannya dan mengecualikanku? Jika kau tidak pergi, kau mungkin akan dipukuli, tahu? Lan Xian agak riang, menggoda Si Hao. Dia memiliki penampilan yang santai, tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Saya orang yang tidak punya banyak hobi, hanya suka makan. Bolehkah saya bertanya Anda dari ras apa? Kegemaran kedua saya adalah menggendong wanita gemuk pulang ke rumah.
Jangan memprovokasi saya. Si Hao menatap peri berpakaian biru ini. Semua orang saling memandang dengan cemas. Orang ini berani berbicara kepada Lan Xian seperti ini. Terhadap hal pertama yang dia katakan, Lan Xian masih bisa mengabaikannya, tetapi dia terlalu sensitif terhadap kata gendut. Dia menggertakkan giginya, berkata, tidak bisa melihat niat baik, kamu akan lihat apa yang terjadi. Hai makhluk yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, minggirlah. Suara yang dalam dan dingin itu terdengar lagi. Kali ini, si Hao berbalik untuk melihat ke arah mangkuk sedekah itu lagi, dimulai pada Sutuo Agung. Saat ini, tubuh asli Sutuo Agung sudah menampakkan diri, berdiri di sana, energi Buddha melonjak, cahaya suci menyebar, menghalangi seseorang untuk menatapnya secara langsung. Orang ini berpenampilan biasa saja, kulitnya kuning pucat, seolah-olah ada lapisan kertas emas yang menutupi permukaannya. Sosoknya kering dan keriput, kedua tangannya terkatup rapat, matanya terpejam, melantunkan kitab suci dengan pelan. Jadi ini Sutuo yang agung? Semua orang terkejut, banyak orang baru pertama kali melihatnya. Dia sangat biasa, selain warna kulitnya, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ia memperoleh abu seorang biarawan abadi, menyatukannya ke dalam dirinya, sehingga ia ditakdirkan untuk menempuh jalan yang melampaui imajinasi orang-orang biasa, mungkin mencapai umur panjang. Bukan biksu malang ini yang berbicara, melainkan makhluk jahat ini yang selalu berbicara. Sutuo menunjuk ke arah mangkuk sedekah. Sebuah kepala raksasa tiba-tiba mencuat dari dalam, sangat tiba-tiba, dan juga sangat menakutkan. Sebab ketika kepala itu terjulur, ia segera membesar, menjadi seperti gunung yang tinggi, memenuhi kekosongan, sisik-sisiknya dingin, tatapannya menyeramkan. Semua orang terkejut. Setelah sebuah kepala muncul dari mangkuk sedekah kecil, kepalanya benar-benar menjadi sebesar ini. Naga merah. Setelah banyak orang memeriksanya dengan saksama, mereka tidak dapat menahan rasa ngeri. Apakah ini seekor naga? Seluruh tubuhnya berwarna merah tua seperti darah, sisiknya seolah ditempa dari logam, tubuhnya kekar, sangat kuat. Semua orang menghirup udara dingin. Ketika mereka memikirkan legenda, bagaimana setelah Sutuo Agung memperoleh abu setelah kremasi, dia sebelumnya telah menjelajahi dunia, ingin melenyapkan iblis, menekan naga jahat. Apakah ini naga itu? Rumor mengatakan bahwa kultivasinya sangat tinggi, kekuatannya menakutkan. Setelah monster tua Akademi Abadi mengetahui keberadaannya, mereka tidak mengizinkannya untuk dibunuh, karena mereka merasa bahwa itu adalah kekuatan bertarung yang langka. Bahkan monster tua dari Akademi Abadi pun melihatnya sebagai bakat yang berharga. Orang bisa melihat betapa luar biasanya itu. Ini adalah naga merah yang menelusuri kembali kekuatan leluhurnya, garis keturunannya sudah sangat murni. Naga jahatmu ini yang berbicara sembarangan berulang kali, memprovokasiku. Si Hao bertanya dengan dingin. Memangnya kenapa kalau itu aku? Si botak tidak ingin membunuh, tapi aku jelas tidak merasakan hal seperti itu. Aku akan membuatmu menyerah. Naga merah itu bergegas keluar dari mangkuk sedekah, membawa serta angin kencang, menukik ke arah si Hao. Tubuh raksasa itu membuat banyak orang ketakutan. Tubuhnya bahkan lebih besar dari punggung gunung, lebih menakutkan. Wilayah ini mulai bergemuruh, kekosongan mulai runtuh. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, tanah berhamburan keluar, kekosongan retak. Tak ada yang terlihat lagi di tempat ini, angin kencang bertiup kencang, berubah menjadi merah tua. Pusaran angin menyapu, melahap segalanya. Batu-batu besar yang beratnya beberapa lusin ton tersedot masuk, langsung hancur menjadi bubuk. Lalu, samar-samar terlihat sebuah lubang hitam muncul. Seberapa menakutkankah naga jahat ini? Semua orang merasa sulit membayangkan kekuatannya. Tidak heran bahwa setelah Great Sutuo menekannya tahun itu, ia dianggap penting bahkan oleh monster tua Akademi Abadi, karena nyawanya terselamatkan. Ini adalah kekuatan naga jahat, yang segera bertindak untuk menekan si Hao. Sementara itu, keempat makhluk agung itu bahkan belum bergerak. Haha, bagaimana mungkin kekuatan sempurna dari alam Void Dao bisa kau pahami? Naga jahat itu bisa menghapusmu hanya dengan satu gerakan, sang master kalah hanya karena dia mengikat tangannya sendiri. Petugas itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tubuhnya sudah compang-camping, tetapi saat ini, ketika dia melihat kekuatan naga jahat, tornado merah yang menelan tempat ini, dia tetap tidak dapat menahan tawa kerasnya.
Akan tetapi, tepat pada saat ini, semuanya tiba-tiba berhenti, angin merah jahat itu lenyap sepenuhnya. Hanya ada satu sosok yang tersisa di panggung ini, dia adalah Huang. Kemana perginya naga jahat itu? Semua orang tercengang, barusan, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sangat kuat. Di mana naga jahat itu? Mengapa ia menghilang? Petugas itu bingung, bahkan ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang lain bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Selamatkan aku. Si botak, Tuan Besar, selamatkan aku. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan naga jahat itu terdengar sangat menyedihkan. Semua orang tercengang satu demi satu. Mereka akhirnya melihatnya. Tubuh yang bahkan lebih agung dari puncak gunung itu baru saja memperlihatkan pertunjukan yang luar biasa, mengguncang langit dan bumi, membuat gunung runtuh dan lautan bergemuruh, tapi sekarang itu menjadi ikat pinggang, diikatkan di pinggang Si Hao, kepala dan ekornya seperti tali, diikat menjadi satu. Semua orang mulai merasa sedikit pusing. Ini adalah naga jahat legendaris. Bahkan monster tua Akademi Abadi melihat potensi besar di dalamnya, dan itu sangat menakutkan tadi, tetapi pada akhirnya, itu ditangani seperti ini. Tidak sederhana. Daois Tigu yang biasanya pendiam dan tidak tersenyum angkat bicara. Ia mengenakan jubah dao kuno berwarna abu-abu, wajahnya tanpa ekspresi, sangat tidak fleksibel. Semua akan kalah. Dan, si gendut dan botak berpakaian biru itu, kalian semua, serang saja aku. Si Hao melihat ke depan. Semua orang terdiam. Apakah dia gila? Dia langsung menantang 3 makhluk agung. Hong! Tepat pada saat ini, Raja Surgawi Matahari Ungu mengambil tindakan. Ini tidak dapat ditoleransi, karena terus-menerus diberitahu bahwa ia akan dikalahkan. Jika ini terus berlanjut, ini akan meninggalkan bekas penghinaan dalam hidupnya. Ketika jejak tinjunya hancur, tinju itu meledak dengan cahaya surgawi yang meluap, seolah-olah matahari ungu yang besar meledak. Cahaya ilahi berkembang dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat menghadapi makhluk tertinggi alam Dao Void yang telah menyatu dengan benih yang sempurna, Si Hao langsung melepaskan tinjunya, menghadapinya secara langsung, menghancurkan cahaya ungu warna-warni. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi jungkir balik, energi kacau melonjak. Mengikuti pukulan Si Hao, seluruh dunia tampak telah runtuh, hancur, auranya mengerikan. Jari-jari mereka saling bertautan. Raja Surgawi Matahari Ungu mengeluarkan raungan rendah, terkejut dan marah, berteriak. Kemudian, semua orang melihat sosok Huang berubah bagai dewa perang, bermandikan api suci keemasan, membawa kekuatan surgawi yang meluap, lalu menyerbu kuat ke arah Lan Xian. Di depan tinjunya, seolah-olah bintang-bintang surgawi yang besar berputar-putar, berdenyut bersamanya, beresonansi. Rambutnya yang panjang berserakan, matanya dingin, memiliki sejenis kekuatan yang melahap gunung. Peng! Itu hanya tinju, tetapi kekosongan itu hancur, berbenturan dengan Lan Xian. Cahaya biru beraneka warna melonjak. Tubuh abadi yang anggun dan cantik bergoyang, penuh kejutan. Ekspresi wajah cantik itu lamban, tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, mengejutkan wanita muda yang agung itu. Tangan rampingnya yang seputih salju itu merasakan sakit yang hebat, sedikit gemetar. Pada saat ini, Si Hao pun bergegas menyerbu ke arah Sutuo Agung, tinjunya berubah menjadi sebuah cetakan tangan perak besar, di atasnya terukir berbagai macam simbol, seperti kunpeng, suani, dan lain-lain, aneh dan mengerikan. Jejak tangan besar itu menghantam ke arah Sutuo yang agung, yang terhalang oleh mangkuk sedekah. Namun, sebagai hasilnya, artefak berharga itu bergemuruh, dan kemudian langsung meledak. Artefak kuno ini hancur. Ya Tuhan! Apa yang kulihat? Apakah ini nyata? Seseorang berteriak kaget. Tepat pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Huang bertarung melawan 3 ahli hebat sendirian. Semua orang menganggap ini tidak masuk akal. Seseorang tanpa benih sempurna benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dia hanya 1 orang, namun dia melawan 3 makhluk agung pada saat yang sama. Kekuatannya menekan dunia, membuat semua orang terguncang. Dia tidak memiliki benih kuno yang tak tertandingi, jadi mengapa dia begitu kuat? Wajah pelayan itu pucat, bibirnya gemetar.
Dia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, benar-benar merasakan kengerian Huang. Sementara yang lain terguncang, mereka juga kebingungan. Apakah ini kekuatan Huang yang sebenarnya? Mengapa dia bisa mencapai langkah ini bahkan tanpa benih dao yang sempurna? Di tengah kolam lumpur, berdirilah seorang diri di tengah medan perang, menatap ke bawah ke semua orang. Pakaiannya yang panjang berkibar-kibar, bergerak mengikuti angin. Keempat ahli tertinggi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya Huang, seseorang tanpa benih kuno yang sempurna, jadi bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia menentang makhluk tertinggi, luar biasa dan tirani. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ini Huang? Ini tidak masuk akal. Kekuatan bertarungnya benar-benar berbeda dari apa yang mereka duga sebelumnya, tidak ada alasan mengapa ini terjadi. Di luar medan perang, semua orang menjadi riuh. Semua orang tercengang oleh metode Si Hao, obrolan berisik mengguncang langit. Lupakan pelayan itu, Wu Tai, dan orang lain dari Akademi Abadi yang menaruh dendam terhadap Si Hao, bahkan mereka yang memiliki pendapat baik, mereka yang sedikit memahaminya merasa bahwa ini tidak masuk akal. Saya merasa sedikit pusing, tidak melihat dengan jelas. Huang, mengapa orang ini begitu kuat? Apakah dia menyerang 3 makhluk agung sekaligus tadi? Kelinci giok bulan menggosok matanya yang besar seperti batu rubi dengan paksa, tampak seperti melihat hantu. Sungguh sulit dipercaya. Sebelumnya, mereka masih sedikit putus asa, merasa bahwa Si Hao akan sangat menderita, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, siapa yang mengira situasinya akan berubah seperti ini? Angin dan awan tiba-tiba berubah. Orang-orang ini tentu saja gembira, semuanya bersorak. Cao Yusheng bahkan menepuk dadanya, berteriak kepada orang-orang di sekitarnya dengan keras bahwa Huang adalah saudaranya. Dia bahkan sampai merangkul bahu seorang tokoh penting dari Akademi Abadi, sambil berceloteh dan berkata, "Kau lihat. Huang dan aku adalah saudara angkat, mengalahkan sekelompok makhluk agung dari Akademi Abadi sama sekali bukan masalah." Si jenius dari Akademi Abadi itu adalah sepupu dari Raja Langit Matahari Ungu, dari keluarga yang berumur panjang. Saat ini, ekspresinya sangat tidak menyenangkan, benar-benar ingin menampar Cao Yusheng sampai mati. Orang ini selalu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bangkit lagi dan lagi ketika semua orang mengira dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata penyihir itu berputar-putar, senyumnya mampu menggulingkan kota-kota, sosoknya yang anggun sungguh menakjubkan saat dia menatap Si Hao yang jauh. Kesannya mendalam, karena dia sudah mengenal Si Hao sejak lama. Di alam bawah, mereka sudah bekerja sama, terlalu banyak urusan. Bisa dikatakan mereka berdua saling memahami sampai ke akar-akarnya. Hebat, sungguh tak terbayangkan. Saudara Si benar-benar hebat dalam langkah ini. Chang Gongyan menghela napas takjub. Orang-orang yang datang dari 3.000 provinsi semuanya berteriak. Kekuatan Si Hao membuat mereka merasa sangat gembira, semuanya bahagia. Ketika kekuatan orang-orang yang berasal dari tempat yang sama dengan mereka begitu besar, mereka pun merasa bangga. Begitu seorang pemuda agung muncul dari salah satu dari 9 surga 10 bumi, mereka yang datang dari tempat itu akan dipandang dalam cahaya yang jauh lebih baik. Haha, ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Huang ternyata sekuat ini, mampu mencapai langkah ini bahkan tanpa benih kuno. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi adalah yang paling bersemangat, banyak dari mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai-sampai mata beberapa orang menjadi berbinar, menjadi sangat basah, air mata hampir mengalir keluar. Sebab, selama kurun waktu tersebut, para siswa yang masih berada di lembaga Dewa Surgawi merasa tercekik, bahkan merasa semacam penghinaan. Mereka diganggu oleh orang lain hingga tingkat yang tak tertahankan, namun mereka tidak berdaya untuk membalas. Ini adalah akademi mereka, namun ketika gua abadi mereka terbuka, mereka diusir, dipaksa keluar, tidak dapat mendekati tempat ini. Bagi mereka, aib dan penghinaan macam apa ini? Dipaksa keluar dari rumah mereka sendiri, dipermalukan sampai sejauh ini juga merupakan hal yang jarang terlihat. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tidak memiliki makhluk yang unggul di antara mereka, tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan kejeniusan kedua akademi, tidak memiliki cara untuk melawan pihak lain, mereka yang mencoba semuanya mengalami penindasan yang kejam. Kini, Huang kembali, pertempuran itu benar-benar mengejutkan, membuat mereka tercengang.
Kegembiraan yang luar biasa memenuhi pikiran mereka, semua orang merasa seperti akhirnya mereka melampiaskan sedikit rasa dendam. Awalnya mereka masih khawatir, merasa kalau Si Hao akan dipermalukan, curiga kalau dia benar-benar punya kemampuan seperti itu. Pada akhirnya, setelah pertempuran ini, mereka semua dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Huang, meskipun tidak memperoleh benih kuno, dia masih bisa menjadi yang terbaik, mampu bersaing dengan semua yang disebut makhluk tertinggi. Siapa yang berani bersaing dengannya, teriak orang-orang Akademi Dewa Surgawi. Kemuliaan Si Hao adalah juga kemuliaan mereka. Sekarang, mereka bahkan memiliki lebih banyak harapan dan ekspektasi terhadap kemunculan Huang, berharap bahwa setelah pertempuran ini, ia akan menekan lawan di segala arah. Akan lebih baik lagi jika ia dapat menekan makhluk-makhluk muda yang unggul itu sampai mereka tidak bisa bernapas. Para kultivator Akademi Abadi adalah yang paling bingung. Peristiwa itu sekarang melampaui semua prediksi mereka, penuh dengan keanehan. Bagaimana Huang bisa sekuat ini? Mereka merasakan sakit kepala yang lebih besar semakin mereka memikirkannya. Benar-benar tidak bisa dimengerti, kata seseorang sambil mendesah. Semua orang di dunia ini tahu bahwa jika seseorang ingin menempuh jalan metode kuno, seseorang harus menyatu dengan benih Dao, itu adalah rintangan penting yang harus dilalui. Namun, mereka semua juga tahu bahwa Huang tidak memperoleh benih yang cocok. Banyak orang yang beranggapan, kalau ia tetap nekat menempuh jalan ini, maka ia pasti akan merosot secara perlahan, kehilangan kecemerlangan masa lalunya. Namun, apa yang terjadi hari ini telah menumbangkan imajinasi semua orang. Huang tidak hanya tidak mengalami kekalahan. Ia malah maju dengan berani, dan menjadi kuat, dalam, dan tak terukur. Ada beberapa orang dari Akademi Abadi yang tidak akur dengan Si Hao, sebelumnya memprovokasi dia, kemudian bahkan mengkonfrontasinya, tetapi pada akhirnya, beberapa orang jenius ditekan olehnya, menderita kerugian. Sekarang setelah mereka melihat bahwa dia masih sama hebatnya, ekspresi mereka semua menjadi sangat rumit. Sementara itu, orang-orang seperti Wu Tai, yang sebelumnya tubuhnya diledakkan dan baju besi birunya disita, bahkan lebih khawatir. Dia sebelumnya telah menyatakan bahwa dia sedang menunggu Si Hao di alam Dao Void, bahwa dia akan menaklukkan pihak lain dengan sikap yang lebih unggul dan membalas dendam. Sekarang, pernyataannya, kecurigaannya hanyalah lelucon, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Sampai-sampai ketika dia menghadapi Si Hao di masa depan, dia harus sangat berhati-hati dan menundukkan kepalanya, atau akan ada masalah dan penderitaan besar yang harus dihadapi. Pakaian putih Putri Yaoyu lebih murni dari salju. Ramping dan anggun, rambutnya yang indah lembut, matanya seperti air musim gugur yang jernih, tulangnya seperti batu giok ilahi, kulit seputih salju yang berkilauan. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, ini benar-benar tidak terbayangkan. Apa yang terjadi pada Huang? Setelah menghilang selama 3 tahun, semua orang mengira kau telah menolak, bahwa waktumu telah berakhir. Namun kau benar-benar muncul dengan sikap seperti ini, mengajarkan semua orang pelajaran yang sangat dalam, mustahil untuk dilihat, misterius dan hebat. Orang-orang dari Akademi Suci juga merasakan frustrasi. Ketika mereka pertama kali melihat Huang kembali, mereka semua merasa bahwa akan sulit baginya untuk menunjukkan kemampuan apapun, tetapi pada akhirnya, dia tetap sama kuatnya seperti sebelumnya. Perlu diingat bahwa 3 tahun lalu, tepatnya di Lembaga Dewa Surgawi, Huang sebelumnya telah mengalahkan tokoh-tokoh mereka yang paling menakjubkan, tidak ada yang mampu menandinginya. Sekarang, dia masih sama hebatnya. Sepertinya selama 3 tahun kau menghilang, kau memperoleh takdir yang langka. Dari kolam lumpur, Lan Xian berbicara. Ujung-ujung pakaiannya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti peri yang berjalan di atas air. Penampilannya murni dan tidak seperti dunia lain. Salah satu tangannya yang halus agak merah dan bengkak. Rasa sakit yang hebat tadi membuatnya menggigil dalam hati, merasa seolah-olah jari-jarinya akan patah. Untungnya, dia mampu menghindari serangan Si Hao, sehingga tidak menderita akibat yang paling serius. Semua orang mengatakan bahwa hilangnya dirimu selama 3 tahun itu karena kau melarikan diri, bahwa ramu telah berakhir, tetapi sekarang, sepertinya semua itu hanyalah kesalahpahaman. Saat ini, satu-satunya yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, Daois Qi Gu yang biasanya diam, berbicara, mengucapkan kata-kata ini. Semua orang terguncang. Di mata banyak orang, era paling cemerlang Si Hao telah berakhir,
3 tahun ini melambangkan kemundurannya, 3 tahun bagi dunia untuk melupakannya, memisahkan dirinya dari angin dan awan, bahkan semakin menjauh dari puncak kultivasinya. Kini, kebenaran telah terungkap. Ini bukanlah 3 tahun kemunduran, melainkan masa di mana ia terbujur kaku, 3 tahun kelahiran kembali. Kini, ia kembali, bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Wajah Raja Surgawi Matahari Ungu benar-benar cekung. Meskipun sosoknya diselimuti cahaya ungu warna-warni, ada gelombang energi suram. Dia benar-benar terkejut dan marah. Musuh ini, orang yang sedang menurun ini benar-benar memiliki kultivasi seperti ini. Tangan kanan Raja Surgawi Matahari Ungu memiliki bekas merah berdarah di sela-sela jarinya, akibat bentrokan kekuatan fisiknya dengan Si Hao barusan. Pada saat itu, rasa sakitnya meresap ke tulang-tulangnya, tinjunya terasa seperti akan pecah. Orang harus memahami bahwa ia telah mengolah tubuh ungu emas di masa mudanya, dan setelah menyatu dengan energi ungu kabut besar, ia menjadi lebih luar biasa, melampaui batas. Bahkan para kultivator tubuh itu akan merasa sulit untuk membandingkan diri mereka dengannya, bahkan dapat dikatakan bahwa ia memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Namun, baru saja, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika ia berselisih dengan Si Hao, menderita kerugian pada aspek fisik. Meskipun itu hanya pertemuan singkat, pertukaran pikiran sesaat, dan belum mencapai konfrontasi terbesar, mereka semua tahu bahwa ini adalah orang yang menakutkan, sama sekali berbeda dari rumor yang beredar. Saat ini, Su Tuo Agung menghela napas. Kulitnya berwarna kuning lilin, seolah-olah ada lapisan emas yang dioleskan ke kulitnya. Penampilannya biasa saja. Kedua tangannya bergerak bersama, sutra biksu abadi dilantunkan pelan dari mulutnya, ekspresi wajahnya rumit. Di tanah, mangkuk sedekah itu telah retak menjadi beberapa lusin bagian, langsung hancur berkeping-keping oleh satu telapak tangan besar dari Si Hao. Ini adalah artefak kuno, namun hancur begitu saja. Dia merasa sulit untuk tenang. Seberapa kuat tubuh fisik Huang? Mungkin sebanding dengan biksu kuno paling luar biasa dari Immortal Ancient, bukan? Mungkin bisa dibandingkan dengannya di masa mudanya. Menurut rekaman kitab suci yang diperoleh Su Tuo Agung, seorang tokoh agung di antara para biksu abadi, semasa mudanya, ia telah mencapai kebesaran melalui agama Buddha, mengolah tubuh emas 6 zang, kokoh dan tak terkalahkan, tak tertandingi kekuatannya. Sangat hebat. Jika kita hanya berbicara tentang kekuatan fisik, hanya sedikit orang dari masa lalu hingga sekarang yang dapat menyamainya, kata Su Tuo yang agung. Ketika kata-kata ini terdengar, semua pihak terguncang. Seberapa tinggi penilaian ini? Huang menjadi semakin menakutkan dalam pikiran mereka. Wajah pelayan itu pucat, tubuhnya mengecil, ekspresinya rumit dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut akan hukuman. Itu karena semua orang tahu bahwa begitu Huang menjadi bebas dan sembrono, apapun bisa terjadi. Dikabarkan bahwa pewaris terkuat dari keluarga umur panjang, pahlawan luar biasa yang ahli dalam tinju iblis hitam, Dao Ilahi Salib Feng Xingtian meninggal tepat di tangan Huang. Ini hanya karena klan angin sebelumnya telah menghasut dewa tertinggi Yuan King untuk menghalangi jalan Si Hao, mengurungnya selama 10 tahun, sehingga menimbulkan dendam yang besar. Dia bahkan berani membunuh pewaris nomor 1 dari keluarga yang berumur panjang, jadi apa yang tidak berani dia lakukan? ZRI, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Gendut, kamu mengatakan omong kosong tentang aku meninggalkan tempat ini, apakah kamu masih ingin bertahan dengan ini? Juga, botak, mangkuk nasi kamu sebenarnya tidak begitu istimewa. Si Hao berbicara. Di luar medan perang, sekelompok orang itu ketakutan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Itu karena ini adalah provokasi yang tidak ditutup-tutupi, yang sudah saling berbenturan. Huang masih tidak mau keadaan berakhir seperti ini, masih mencari cara untuk mengobarkan keadaan. Apakah dia berencana untuk melawan 3 makhluk agung sendirian? Pertukaran serangan yang sederhana dan singkat tidak berarti bahwa ia dapat melakukan pertempuran yang intens dan berkepanjangan melawan 3 makhluk agung. Apa yang Huang coba lakukan? Apakah dia benar-benar ingin bertarung 1 lawan 3, atau bahkan 1 lawan 4? Jika memang begitu, seberapa mendominasikah dia? Siapa yang bisa melakukan ini di generasi muda dunia saat ini? Mungkin tak seorang pun yang mampu menyebut dirinya nomor 1, mampu menundukkan semua pahlawan di sekeliling, mengalahkan semua makhluk muda tertinggi lainnya.
Memprovokasi kami seperti ini, apa kau tidak tahu konsekuensi menghadapi kami bertiga di saat yang sama? Apa kau ingin mati? Raja Surgawi Matahari Ungu merasa kesal, malu, dan kesal. Itulah sebabnya kata-katanya kasar, menghina pihak lain. Itu karena ada gelombang kebencian di dadanya. Dia ingin meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Provokasi? Aku hanya ingin menekan kalian semua. Rambut Si Hao terurai, matanya penuh cahaya ilahi, sosoknya mengesankan. Ketika kalimat ini diucapkan, semua orang menjadi riuh. Sungguh menakutkan. Apakah Huang akan melakukan tindakan heroik seperti ini? Dia akan menghadapi banyak makhluk agung sendirian begitu dia kembali. Pada saat ini, semua orang terkejut, terlebih lagi melepaskan seruan kekaguman. Seorang raja telah kembali. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Si Hao menghilang selama 3 tahun bukan karena itu adalah awal kemundurannya, hilangnya era kejayaannya, tetapi karena ia telah terbaring tak berdaya, menunggu untuk kembali dengan gagah berani. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Raja Surgawi Matahari Ungu sangat marah. Dia langsung mengambil tindakan, menggunakan metode yang paling kuat untuk menyerang sosok tinggi dan ramping milik pihak lain, ingin memberikan pukulan yang fatal. Hong! Pada saat ini, cahaya terang muncul dari dalam tubuh Si Hao, seperti benih itu sendiri, yang mengandung vitalitas tak terbatas. Energi Dao Agung memenuhi udara. Dia tidak membuang waktu untuk mengumpulkan kekuatan, langsung mengangkat tangannya ke arah Raja Surgawi Matahari Ungu, memancarkan energi agung untuk menekan pihak lain. Kau, Raja Surgawi Matahari Ungu terkejut dan geram. Orang lain itu terlalu meremehkannya. Suara dentuman keras terdengar. Serangan biasa Si Hao menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, menghancurkan kehampaan. Serangan itu menghantam energi ungu kabut besar milik Raja Surgawi Matahari Ungu, menghancurkan langit dan bumi. Membunuh. Raja Surgawi Matahari Ungu mundur beberapa langkah. Ia meraung, melepaskan rentetan serangan dengan mendominasi. Rentetan demi rentetan energi ungu kabut besar berubah menjadi pedang surgawi, semuanya menebas tubuh Si Hao. Tempat ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi reruntuhan. Ada retakan spasial di mana-mana. Namun, cahaya terang bersinar dalam. Si Hao berdiri di tengah tanah bobrok ini, sikapnya seolah tak tergoyahkan oleh apapun, satu-satunya penguasa di bawah langit. Dia sama sekali tidak terpengaruh saat berdiri di sana. Dia mengangkat tangannya, jejak tangan yang besar mengayunkan serangan demi serangan, menghancurkan pedang-pedang surgawi berenergi ungu, menyebabkan mereka berhamburan dan menyebar menjadi kabut ungu yang pekat dan membawa keberuntungan. Dia bisa menahan benih yang sempurna dengan tangan kosong. Teriakan ketakutan terdengar dari kejauhan. Fatih, apakah kau akan meninggalkan panggung? Di tengah runtuhan, Si Hao berdiri sendirian di kehampaan. Ia melihat ke arah Lansian, lalu meraihnya dengan satu gerakan. Tangannya seperti keranjang bambu yang saling terkait, siap melilit tubuh indah itu dan langsung menangkapnya. Bajingan, beraninya kau. Lansian merasa malu dan terhina. Tubuhnya yang indah bergerak, melepaskan seberkas demi seberkas cahaya biru, memperlihatkan kekuatan makhluk tertinggi yang paling kuat. Hong! Segera setelah itu, Si Hao menyerang Su Tuo Agung, benar-benar bertempur dalam pertarungan yang hebat melawan 3 orang. Kenapa? Tanpa benih kuno yang sempurna, apa alasannya dia bisa melakukan ini? Mungkinkah jalan legendaris itu? Ada seseorang yang bingung, mulai membuat spekulasi. Seorang raja telah kembali, setelah menghilang selama 3 tahun. Huang bangkit sekali lagi. Siapa yang dapat melawannya? Pada saat ini, para murid lembaga Dewa Surgawi menjadi bersemangat dan gemetar, hampir tidak dapat berbicara. Matahari ungu itu besar dan langitnya luas dan tak terbatas, menutupi segalanya. Darah Raja Surgawi Matahari Ungu mendidih, sekarang benar-benar mengamuk. Itu karena ini adalah pertempuran besar pertama yang dia hadapi sejak keluar dari pengasingan. Dia merasa dirugikan, juga kemarahan yang besar, ingin menghapus penghinaan yang dia hadapi belum lama ini. Hong! Ukuran tubuhnya membesar, menjadi setinggi 1 shang. Tubuhnya yang ungu seperti logam, berkilauan dengan cahaya dingin. Saat ini, tubuhnya kuat dan bertenaga, tubuhnya kencang, seolah-olah ada naga yang melingkarinya. Semua ototnya membengkak. Ini adalah tubuh ungu emas, salah satu bentuk alaminya.
Tubuhnya tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek, tingginya 1 sang, pas untuknya. Itu seperti para biksu kuno di era besar terakhir. Tubuh emas yang paling kuat adalah yang berukuran 6 sang, yang paling cocok untuk orang yang mengaku beragama Buddha di generasi muda itu. Pada saat itu, langit dan bumi bergemuruh, suara gemuruh memekakkan telinga. Untaian energi keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, jatuh, menenggelamkan Purple Sun Heavenly Monarch di bawahnya. Itu hanyalah benih energi ungu kabut besar. Sekarang, benih itu sepenuhnya diaktifkan olehnya, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, disertai dengan suara Dao yang hebat, menerima pengakuan dari surga dan bumi, hidup berdampingan dengan Dao. Saat ini, semua orang gemetar, jiwa mereka hendak meninggalkan tubuh mereka, karena di bawah gelombang fluktuasi itu, mereka semua merasa bahwa mereka tidak berarti, tidak mampu melawan tubuh ungu emas itu. Mati, Raja Surgawi Matahari Ungu meraung, suaranya seperti laut yang menderu, memekakkan telinga. Itu merobek kekosongan, orang bahkan bisa melihat riak energi gelombang suara menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Boom! Langit dan bumi runtuh. Raja Surgawi Matahari Ungu melepaskan jejak telapak tangan yang besar, telapak tangan ungu gelap memenuhi langit, mengelilingi surga seperti awan besar, sangat besar. Palem langit ungu. Ini adalah teknik telapak tangan dari jenis seni surgawi kuno, energi ungu dari timur, yang diwariskan dari era besar terakhir. Telapak tangan itu seperti langit, mampu membatasi matahari dan bulan, merebut bintang-bintang dari surga. Bila sudah dikultivasikan sampai ke puncaknya, semua yang ada di langit dan bumi akan berada dalam genggamannya, sulit untuk dilepaskan. Sihao tetap tenang, tubuhnya berdiri di tanah yang hancur, masih hanya mengangkat tangan kanannya. Cahaya terang turun, seolah-olah ini adalah era kekacauan dan penciptaan purba, tubuhnya berdiri di hadapan sejarah, memandang orang-orang biasa. Dia diam-diam menyerang dengan telapak tangan ini. Telapak tangan itu melesat menembus alam semesta, jejak telapak tangan itu tetap berada di kehampaan, terus bergerak maju, bertabrakan dengan tangan besar yang seperti awan. Gempa hebat mengguncang segalanya, memecah kedamaian. Gempa itu sangat gemilang, cahaya warna-warni yang megah, seolah-olah lautan besar tiba-tiba bergolak. Kemudian, seolah-olah semuanya mulai terbakar. Pemandangan itu terhampar dengan gaya yang luar biasa, begitu memukau seolah-olah magma yang tak berujung meletus. Tendangan keras kembali terjadi di antara mereka berdua, hasilnya sungguh menggemparkan dunia. Gerakan mereka hebat, sangat cepat, terlalu sulit bagi penonton untuk melihatnya dengan jelas. Tangan Raja Surgawi Matahari Ungu terasa sakit, bercak-bercak darah berjatuhan. Dia merasakan kehinaan yang amat dalam, dan sangat tidak mau menerima ini. Awalnya ia percaya bahwa setelah keluar dari pengasingan, ini akan menjadi dunianya, tidak merasa takut saat menghadapi makhluk agung lainnya. Ia berpikir bahwa ia dapat bepergian tanpa hambatan di dunia ini, namun pertempuran pertama ini sudah begitu pahit. Setidaknya, tubuh ungu emasnya yang dikenal tidak dapat dihancurkan tidak sebanding dengan tubuh fisik Huang. Setelah 2 kali bentrokan hebat, selalu saja dia yang menderita kekalahan, telapak tangannya berlumuran darah. Mungkinkah dia benar-benar akan merasakan kekalahan? Aku tak terkalahkan, kata Raja Surgawi Matahari Ungu dengan suara rendah, seolah-olah seekor naga atau harimau tengah mengaum, menggema di jiwa setiap orang. Banyak orang tidak dapat menahannya, darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka. Membunuh. Segera setelah itu, dia mengeluarkan gerutuan ringan dan meraung ke langit. Adegan yang mengejutkan terjadi. Lembaga Dewa Surgawi sangat luas, jumlah daratan yang dicakupnya sangat besar. Gunung-gunung surgawi yang indah di kejauhan langsung meledak dari gelombang suara, berubah menjadi puing-puing, menghancurkan awan. Kekuasaan macam apa ini? Hanya satu raungan saja dapat membuat gunung dan sungai runtuh, menghancurkan gunung-gunung suci hanya dengan suara, asap, dan debu yang membumbung ke langit. Energi vital Raja Surgawi Matahari Ungu saat ini meningkat secara ekstrim, berdiri di puncak hidupnya. Rambut panjangnya berhamburan seperti air terjun, matanya seperti 2 matahari kecil. Tangannya membentuk jejak, dan bagaikan tombak, diacungkan dengan ganas, menebas ke arah Sihao. Langit dan bumi terbelah. Kilatan petir ungu berkelap-kelip, menjadi abadi, menerangi langit. Sosok Raja Surgawi Matahari Ungu tidak jelas, energi ungu melingkarinya, penampilannya kabur.
Namun, tubuhnya yang setinggi satu zang sangat mencengangkan, tombak perang ungu yang mengerikan perlahan muncul di antara kedua tangannya. Ya Tuhan! Itulah perwujudan benih! Seseorang berteriak, benar-benar ketakutan. Itu karena tekanan yang menyesakkan itu memengaruhi semua orang. Ada gelombang aura yang mengakhiri dunia. Yang disebut sebagai benih yang tak tertandingi, benih energi ungu kabut besar kini tidak hanya memperlihatkan kekuatan, ia bahkan memadat, membentuk senjata, menjadi tombak yang dapat menebas para dewa yang ingin membunuh Huang. Tombak kabut besar itu hancur seperti langit itu sendiri, mustahil untuk dilawan. Tombak itu bergerak di udara, tak tertandingi, seakan-akan tombak itu dapat membelah alam semesta dan menyingkapkan keabadian. Orang bisa melihat kekosongan itu pecah inci demi inci, gunung-gunung di bawahnya perlahan berubah menjadi bubuk halus. Tidak ada yang bisa menghentikannya, mustahil untuk mengatasinya. Ekspresi Si Hao serius. Tangannya membentuk jejak pada saat yang sama, tubuhnya terbuka, bergerak maju untuk menghadapinya. Dia tidak menghindari tombak ungu itu, sebaliknya menghadapinya secara langsung, ingin melawannya secara langsung. Apakah dia sudah gila? Itulah yang dipikirkan semua orang. Bahkan jika hanya sebagian dari benih energi ungu kabut besar yang terbentuk, itu tetap tidak dapat dihadapi secara langsung seperti ini, bukan? Kecuali dia memiliki benih pada level yang sama untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti akan berada dalam bahaya. Bumi yang luas dan luas itu bergetar. Seolah-olah ada genderang besar yang tak kunjung padam, mengguncang dunia ini hingga ke titik kehancuran. Itulah suara yang dilepaskan dari tinju Si Hao. Ia menghantam tombak besar itu dengan kekuatan yang tak tertandingi, menahan kekuatannya yang tak terhentikan. Kunpeng pertama, tangan kanan Si Hao memperlihatkan misteri mendalam Kunpeng, memperlihatkan keagungan Kunpeng yang terbang sejauh 90.000 li. Tinjunya bagaikan langit, menekan semua makhluk di dunia ini, memerintah semua yang ada di bawah langit. Pukulan ini memperlihatkan intisari metode Kunpeng, makna terdalamnya diperlihatkan sepenuhnya tanpa hambatan saat ini. Dia menggunakan tangan kanannya dengan tepat untuk memukul tombak besar itu. Dengan suara dang, suara itu bergema di seluruh dunia, telinga semua orang berdenging. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak dapat menahan kekuatan ini, batuk seteguk darah dengan suara wah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seseorang berhadapan langsung dengan senjata yang terbentuk dari energi ungu kabut besar. Kunpeng melawan seni surgawi. Tombak itu dipukul oleh Kunpeng, bergetar tak henti-hentinya. Tubuh Si Hao bersinar, kemegahan jernih bergerak ke arah tinjunya, menawarkan kekuatan yang tak ada habisnya, menghancurkan kehampaan. Dong! Segera setelah itu, jejak yang dibentuk oleh tangan kirinya juga tiba. Dengan tubuh sebagai benih, gerbang, di dalam tubuhnya yang semuanya memiliki celah terbuka memberinya kekuatan suci. Angin dan kilat berputar di tangan kirinya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Inilah jejak Kaisar Petir. Tangan kanannya memegang Kunpeng Fist, tangan kirinya memegang Lightning Emperor Imprint, tubuhnya sebagai benih, menawarkan lautan kekuatan. Saat ini, wujud kedewaan Si Hao tak tertandingi, mengawasi semua yang ada di bawah langit. Tombak ungu besar itu dipukul hingga retak, hendak kembali menjadi energi ungu, tombak tebal dan berat itu menghilang. Wajah Raja Surgawi Matahari Ungu pucat, napasnya terengah-engah, dia belum pernah mengalami tekanan sebesar ini sebelumnya. Bagaimana mungkin tubuh satu orang bisa sekuat ini, menghancurkan senjata kabut besar itu? Akhirnya, ketika jejak Kaisar Petir dan tinju Kunpeng beresonansi satu sama lain, langit dan bumi terbalik, tombak besar patah. Benih dao kabut besar mengeluarkan suara kitab suci, darah mengalir keluar dari sudut bibir Raja Surgawi Matahari Ungu. Ah! Rambutnya beterbangan acak. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Ini terlalu menyedihkan, bagaimana mungkin benih yang sempurna bisa kalah melawan benih yang lain? Energi ungu kabut besar, muncullah sepenuhnya. Padatkan diri menjadi benih, ubah sepenuhnya menjadi tubuh sejati, hancurkan semua musuh. Teriak Raja Surgawi Matahari Ungu. Pada saat ini, rambutnya yang acak-acakan berserakan seperti Dewa Iblis. Dia dikelilingi oleh matahari ungu yang besar, matahari ini terus membesar, menakutkan tak tertandingi, menjadi setinggi langit.
Akan tetapi, pada saat ini, Raja Surgawi Matahari Ungu melihat pemandangan di sampingnya, langsung membuatnya terguncang, kekesalan yang dirasakannya pun semakin kuat. Itu karena Si Hao masih memiliki medan pertempuran lain, juga bertukar jurus dengan yang lain. Sutuo Agung duduk dalam kehampaan, melantunkan sutra dari mulutnya, kitab suci seperti karakter yang dibentuk dari logam, melompat-lompat dan muncul di udara, menekan ke arah Si Hao. Namun, Si Hao tetap tidak takut. Ketika ia bertarung sengit melawan Raja Surgawi Matahari Ungu, ruang di antara alisnya bersinar, roh primordialnya meninggalkan cangkang dagingnya. Sosok kecil yang cemerlang duduk di depan tulang depannya, melantunkan kitab suci sejati. Dia mulai mengadakan kontes roh melawan Sutuo Agung. Pembacaan spiritual Si Hao bagaikan suara-suara iblis, yang selalu hadir, mengguncang langit dan bumi ini, menekan nyanyian Sutuo yang agung. Nyanyian seorang Raja Iblis berhadapan dengan kitab suci agama Buddha. Sementara itu, lengan baju Lansian berkibar-kibar, rambutnya yang indah menari-nari di udara, matanya jernih seperti air. Dia seperti peri yang berjalan di atas air, terbang di atas, cantik tak tertandingi, di atas dunia fana, tetapi kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Cahaya biru cemerlang tercurah bagaikan kilatan petir yang tak ada habisnya. Itu adalah teknik yang sangat berharga. Pada saat ini, Lansian menampilkan setidaknya 9 jenis kemampuan ilahi yang hebat pada saat yang sama, semuanya ditujukan pada Si Hao. Menghadapi situasi ini, Si Hao membuka mulutnya dan meraung, cahaya terang memancar keluar, seakan-akan berasal dari kekacauan awal penciptaan langit dan bumi, menyilaukan dan mencengangkan. Itu adalah sungai yang indah, bintang-bintang memenuhi langit, berkumpul bersama. Indah dan mempesona, sangat mengharukan. Semua orang tercengang saat menyaksikan ini. Metode macam apa ini? Aliran bintang mengalir deras saat dia membuka mulutnya, siapa lagi di antara rekan-rekannya yang bisa menghadapinya? Ini sungguh berani dan luar biasa, terlalu menakutkan, hingga membuat para penonton kesulitan untuk bernapas. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa itu adalah simbol, makna kitab suci. Mereka digabungkan bersama oleh Si Hao, melonjak dengan kuat saat menekan ke arah 9 kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia milik Lansian. Ini adalah pemahaman Si Hao tentang Dao. Dengan menggunakan tubuh sebagai benih, gerbang di dalam tubuhnya dibuka, memberinya kekuatan tak terbatas, dan kemudian dia menggabungkan teks tulang True Primordial Record, mengirimkan semua ini keluar. Mengubah yang membusuk menjadi ajaib. Suatu jenis kitab suci sejati sedang menekan 9 kemampuan keilahian agung Lansian. Orang dapat melihat cahaya terang di mana-mana, menerobos kabut, menerangi yang abadi dan kekal, menghentikan kekuatan dahsyat peri penyendiri itu. Saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Huang menghadapi 3 orang sekaligus, bersaing melawan 3 makhluk muda yang unggul sendirian, benar-benar menyelesaikan semua ini sendirian. Setidaknya, dia belum terkalahkan, memperlihatkan kekuatan yang dahsyat, auranya kuat dan mengesankan. Dia menghentikan 3 raja muda hebat sendirian, mengejutkan semua orang di lembaga Dewa Surgawi. Ini sudah sepenuhnya menjadi legenda tentangnya, legenda yang tak terkalahkan yang saat ini sedang bermain. Lupakan para pemuda dan pemudi yang terkejut, bahkan mata tokoh-tokoh generasi tua pun menyipit, tidak meramalkan hasil ini. Fosil hidup Akademi Abadi turun sendiri, ketiga monster tua itu terdiam saat melihat pemandangan ini. Di masa lalu, Akademi Abadi telah berdiskusi secara diam-diam, dengan tegas memilih untuk tidak memberikan Si Hao benih kuno, dan meninggalkannya. Namun, setelah 3 tahun terdiam, tak bersuara, tanpa kabar, pemuda itu kembali lagi dengan memperlihatkan kejadian begini. Raja Surgawi Matahari Ungu dan yang lainnya yang dibesarkan oleh monster tua Akademi Abadi tidak dapat menghentikan pemuda itu. Huang saat ini sedang bertarung di sini dengan metode yang luar biasa, menampilkan pertempuran yang paling hebat dan menakjubkan dalam hidupnya. Dia menggunakan metode semacam ini untuk menyatakan bahwa hibernasinya telah berakhir, bahwa dia tidak akan tinggal diam lagi. Dia telah kembali. Kedua tinjunya menaklukkan dunia ini.